Atau ada juga yang bilang tengkorak yang digunakan tuh tengkorak anak bayi yang baru lahir gitu. Iya Cia, Katanya mau cerita, kok malah dengerin lagu sih? ya maaf orang namanya keasikan. Nah, langsung aja dong. Langsung nih. Langsung. Oke. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Semantital Podcast. Bareng aku Kia dan Cia yang selama beberapa menit ke depan bakal nemenin teman-teman semuanya ngebahas hal-hal menarik tentunya hanya di Semantital Podcast. Nah, di tahun baru 2026 ini, gak cuma tahunnya aja nih yang baru. Semantital Podcast juga nuangin ide kreatifnya di episode pertama di tahun 2026 ini. Kayak yang teman-teman udah lihat sekarang nih, vibes-nya agak beda gitu ya. Iya ini Kia agak serem-serem gitu. Agak serem-serem gitu. Nah, di episode kali ini tuh kita bakal horror story. Wah, emangnya mau cerita apa? Nah, cerita kali ini kita yang deket-deket aja gak sih Cia? Oke. Cia pernah denger gas yang tengkorak gak? Pernah dengar sih Kia. Emangnya gas yang tengkorak itu apa sih Kia? Nah, gas yang tengkorak ini bisa disebut sebagai salah satu urban legend yang ada di Sumatera Barat. Nah, berasal dari daerah Tayeh Baruah, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh. Nah, sesuai dengan namanya nih Cia, gas yang tengkorak ini tuh gas yang berasal dari tengkorak manusia. Tengkorak manusia? Iya, pasti kamu mikirnya gas yang berbentuk tengkorak ya? Iya, aku mikirnya itu gas yang mainan gitu. Nah, salah Enggak Cia. Nah, gas yang tengkorak ini tuh gas yang terbuat dari tengkorak manusia. Biasanya yang dipakai tuh bagian kepala, ubun-ubun ke dahi gitu loh, gitu. Nah, biasanya tengkorak yang dipakai ini tuh tengkorak manusia yang semasa hidupnya tuh bisa dibilang punya ilmu gitu, Cia. Atau ada juga yang bilang tengkorak yang digunakan tuh tengkorak anak bayi yang baru lahir gitu. Ya, yang aku dengar sih taunya itu gas yang tengkorak itu dari mayat anak kecil yang baru meninggal belum sampai 40 hari. Iya. Iya, itu emang iya ya? Ya, ada juga yang bilang gitu, ada juga yang tadi yang aku bilang tadi. Oh, Tergantung kepercayaan masing-masing gitu sih. Jadi emang banyak macamnya gitu ya? Iya. Nah, gas yang tengkorak ini tuh bisa disebut sebagai santetnya orang Minang lah, Cia, gitu. Karena gas yang tengkorak ini tuh digunakan oleh seseorang sebagai upaya balas dendam si pengirim kepada orang yang ia kirim karena merasa sakit hati gitu. Atau bisa juga digunakan sebagai santet pemikat gitu, Cia. Kayak misalkan kamu suka seseorang nih, terus kamu pengen bikin dia tergila-gila sama kamu. Nah, kamu bisa pakai gas yang tengkorak ini buat itu, Cia. Oh, kayak sejenis pelet gitu Iya, ya? bisa dibilang sejenis pelet gitu, Cia. Oke. Nah, biasanya nih orang yang terkena gas yang tengkorak ini bakal mengalami kejadian-kejadian kayak sakit kepala yang hebat, gangguan kejiwaan, atau yang ngerinya bisa sampai ngelukain dirinya sendiri, kayak nabrakin dirinya ke dinding gitu, Cia, atau sampai manjat-manjat dinding itu. Wah, ngeri juga ya kayak Iya. manjat-manjat dinding tuh. Yang kata-kata orang Minang panjat dindiang. Panjat dindiang gitu. Ngeri banget ya. Tapi bisa juga efeknya tuh kayak bikin orang yang dikirim itu tergila-gila sama si pengirimnya ini, Cia. Kayak misalkan kamu ngirim santet ke si ini misalkan, nah kamu bisa bikin dia tuh tergila-gila sama kamu, jadi suka sama kamu gitu. Tergantung penggunaannya sih. Jadi juga buat melet bisa, Iya, juga buat sakit hati, balas dendam gitu juga bisa. Bisa. Oh, wow. Nah, biasanya nih, Cia, setan yang dikirim itu biasanya disebut si Jundai, Cia. Oke, si Jundai. Kamu dengar lagunya tadi nggak sih? Dengar. Ada kan bagian yang Si Jundai itu datang si Jundai iya, biar dengar. Nah, itu setan yang buat itu tuh disebut si Jundai gitu. Oh,
Jadi itu setan tapi disebut si Jundai Iya, gitu. sebutannya tuh si Jundai gitu. Oke. Nah, setelah aku menyelam di internet nih Cia, akhirnya aku nemuin salah satu cerita yang berkaitan sama gas yang tengkorak ini Cia. Oke, ceritain dong Kia. Nah, cerita ini. Ceritain dong, pengen tahu nih. Jadi kita sebut aja nama si penceritanya itu Mas A. Nah, Mas A ini tuh cerita kalau misalnya dia tuh punya hubungan yang kurang baik lah sama tetangganya. Nah, awal mula dia ngerasa ada yang aneh itu ketika dia dan keluarganya tuh sering ngedengar suara gas yang itu di area pagar tetangganya. Gas yang sering. Sering. Ya bikin risih dong ya. Iya, pasti. Pasti bertanya-tanya nih suara apa, tapi Awal-awalnya sih dia cuman kayak oh mungkin hal biasa, Iya. tapi lama-lama tuh bikin dia terganggu gitu lah Cia. Oke. Nah, selanjutnya sesuai yang kayak aku bilang tadi, orang yang dikirim gas yang ini tuh bakal ngerasakan sakit kepala yang dahsyat. Nah, itu juga yang dirasain sama si Mas A dan keluarganya ini. Selain ngerasain sakit kepala yang hebat, si Mas A dan keluarganya ini juga sering ngedengar mantra-mantra berbahasa Minang gitu Cia. Tunggu, Kia bilang sama keluarganya. Iya, sama keluarganya. Kenanya tuh sekeluarga. Aku kira ke satu orang korban yang mau dituju aja. Ini kok bisa juga ya satu keluarga bisa gitu. satu keluarga gitu. Wah, ngeri banget sih. Nah, Cia denger lagu tadi kan? Dengar. Nah, menurut Cia lagu itu tuh lagu happy atau lagu apa gitu? Yang aku dengar sih itu lagu happy nggak sih? Vibes-nya happy Iya, gitu kan? misalnya didengar di pesta-pesta gitu. Emang kenapa? Nah, lagu gas yang tengkorak ini kita denger tadi tuh salah satu gambaran lah mantra-mantra yang disebut di pada saat upacara santet gitu. Salah satu mantra-mantranya. Berarti bukan ada maknanya ya, bukan lagu yang asik. Bukan lagu-lagu gitu biasa-biasa aja. Nah, di lirik tuh ada mantra santetnya gitulah gitu, Cia. Tapi bisa dijadiin musik ya. Nah, biasanya kan yang sering kita dengar tuh kayak si korban tuh meninggal atau gangguan kejiwaan lah kan. Iya. Nah, kalau yang dialamin sama si Mas A ini tuh beda nih Cia. Yang mana si pengirimnya itu yang kena karmanya lah. Hah? Ngebalik gitu. Ya, ngebalik gitu ke si pengirimnya. Bisa gitu ya, ngebalik gitu bisa. Nah iya, itu tuh karena si Mas A dan keluarganya ini tuh sejak mereka merasa kena santet si gas yang tengkorak ini tuh, mereka tuh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu Cia. Lebih banyak doa, lebih banyak zikir, sholat. Nah, jadinya ngebalik ke si pengirimnya gitu. Jadi kayak dilindungi gitu dia. Iya, bisa dibilang itu senjata makan Tuhan lah Cia gitu. Oke. Nah, ada juga yang bilang nih Cia kalau misalkan si pengirimnya ini tuh mengalami kebangkrutan gitu Cia atas usaha yang ia miliki. Dan ada juga yang bilang dia ikut gila bahkan mengalami kematian. Ngeri banget ya Kia, dan itu menurut aku jahat sih orang yang ngelakuin itu. Karena Iya. kayak kenapa harus melakukan hal sejahat itu kan, kayak Jadinya kan balik ke Iya. diri dia sendiri kenapa gitu. nggak ngobrol baik-baik aja gitu ya. Tuh mungkin orangnya gimana ya, namanya orang sakit hati ya, kita nggak tahu juga. Nah gitu sih, dari cerita yang aku dapat sih gitu. Nah jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi tuh, kalau menurut aku ya, berhati-hatilah dalam bersikap, bertindak, berperilaku. Jangan sampai nih ya ada orang yang sakit hati ke kita dan malah ngelakuin hal buruk gitu, kayak tadi ngirimin santet tadi. Ya karena itu ngeri banget sih Kia, kan kayak dampaknya bikin sakit kepala, terus Bikin gila juga, iya, malah gangguan kejiwaan. bisa ke satu keluarga ya. Itu kayak wah gila sih itu pokoknya. Dan buat teman-teman yang lagi ngerasa sakit hati sama orang, jangan sampai lah ya sampai ngirim-ngirim santet gitu. Mungkin bisa diomongin baik-baik Ya, gitu betul. kan. Gak harus sampai ngirim itu karena nanti bisa juga berakibat balik ke kita loh gitu. Iya, karena kita kan nggak tahu Iya. nih, mana tahu yang mau kalian kirim rajin beribadah. Gitu. Ya sih kalau dari aku sih gitu Cia. Ya kita harus jaga-jaga omongan kita. Ya
Nah, sekian dulu horror story kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin cerita kita sampai akhir. Dan juga buat teman-teman yang pengen menceritakan kisah horornya juga atau pengalaman menariknya juga, bisa langsung aja ngisi link yang ada di bio YouTube atau bio Instagram kami. Betul banget Kia. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Supaya kalian gak ketinggalan episode menarik kami selanjutnya. See you next time. Bye-bye.